Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pertama mengajak kita untuk melihat pengalaman Nabi Yehezkiel. Bagaimana ia dibawa oleh Tuhan menuju ke sebuah lembah dan melihat satu pemandangan yang mengerikan. Puluhan tulang-tulang kering berserakan di lembah itu. Dan tulang-tulang kering yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel merupakan gambaran tentang keadaan bangsa Israel di Babilonia. 10 tahun sebelum kejadian ini, sebelum Yehezkiel melihat pemandangan yang mengerikan itu, Raja Nebukadnezar menyerbu kota Yerusalem, menaklukkannya, menangkap sang raja, dan kemudian membuang dia ke kota Babil, ibu kota kerajaan Babilonia. Raja beserta 10.000 elit kelompok pemimpin masyarakat Yahudi. Para bangsawan, para ahli, cendekiawan, imam-imam, pengrajin yang terampil, termasuk Nabi Yehezkiel. Nah, di dalam pengasingan 10.000 orang ya Israel ini tetap optimis bahwa mereka sebentar lagi akan pulang. Mereka adalah umat Allah. Bait Allah masih berdiri, kota Yerusalem masih tetap tegak. Jadi Tuhan pasti akan membebaskan mereka. Nah, sebaliknya Nabi Yehezkiel bekerja keras, berjuang mati-matian untuk menghapus pemahaman yang palsu itu. Berulang kali Nabi Yehezkiel mengingatkan umat dalam pengasingan, kita akan lama tinggal di sini. Yang kita alami adalah hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Tetapi umat tidak percaya. Nah, sementara itu di kota Yerusalem, Nabi Yeremia menyampaikan khotbah-khotbah yang tidak disukai oleh umat dan raja. Tetapi khotbah yang adalah firman Tuhan. Nabi Yeremia mengingatkan bahwa satu-satunya jalan untuk Israel selamat sebagai bangsa adalah tunduk kepada kekuasaan Babil. Diam menjadi bangsa yang dijajah. Maka dapat kita mengerti bahwa raja dan rakyat tidak terima khotbah Nabi Yeremia. Pengkhianat, tidak nasionalis. Dijajah kok membiarkan kita dijajah. Maka raja dan rakyat memberontak melawan Nebukadnezar. Maka kembalilah Raja Nebukadnezar ke kota Yerusalem untuk memadamkan pemberontakan. Dan kali ini tragedi menimpa. Raja Nebukadnezar datang menghancurkan kota Yerusalem. Bait Allah diratakan dengan tanah, dibakar hangus. Rumah-rumah dibakar, tembok-tembok semua dibongkar. Peralatan ibadah dirampas, dibawa ke Babilonia. Dan kembali sebagian besar penduduk, terutama mereka yang adalah kelompok ekonomi menengah ke atas, semua dibawa dan dibuang ke Babilonia. Hanya mereka penduduk-penduduk ekonomi lemah yang dibiarkan tinggal di kota Yerusalem yang adalah puing-puing. Berita kehancuran kota Yerusalem dan Bait Allah merupakan pukulan telak yang mematikan umat Israel dalam pembuangan. Optimisme mereka hancur berantakan. Mereka tidak punya pengharapan lagi. Tidak ada harapan untuk kembali pulang. Mereka sudah berhenti menjadi satu bangsa. Mereka tidak punya tanah air. Dan untuk selamanya harus tinggal di negeri jajahan. Maka kita membaca dalam ayat 11 bagaimana umat Israel berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Habis, tidak punya masa depan. Jadi jemaat, penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel itu merupakan gambaran kehidupan umat Israel yang suram dan gelap. Di dalam pengasingan, umat yang tidak punya pengharapan, umat yang mengalami mental breakdown, yang merasa tidak ada masa depan,
Tidak ada solusi untuk masalah mereka. Mereka patah semangat, tidak lagi punya semangat juang untuk bangkit. Mereka mengalami kematian. Bukan kematian jasmani, tetapi kematian spiritual. Ketika seseorang kehilangan pengharapan, ketika orang sudah tidak punya lagi semangat juang untuk bangkit, maka ia mati secara spiritual. Mati meskipun ia hidup. Hal yang sama juga dialami oleh Maria dan Marta. Mereka berduka, hilang harapan. Karena saudara mereka Lazarus telah meninggal dunia. Dan meninggal karena Yesus datang terlambat. Meskipun mereka sudah mengutus orang minta tolong untuk menyembuhkan saudara mereka. Maka kita bisa mengerti bahwa Marta maupun Maria menyesali keterlambatan Yesus. Baik Marta dan Maria menyambut kedatangan Yesus dengan kata-kata penyesalan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu mengabaikan permohonan tolong kita? Coba kamu di sini. Saudara kita pasti akan sembuh, pasti akan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan dunia yang telah menjadi lembah penuh dengan tulang-tulang kering. Ada begitu banyak orang yang hidup dalam keputusasaan, patah semangat, kehabisan akal. Merasa tidak punya masa depan, tidak punya harapan lagi. Beban kehidupan yang begitu berat, yang menekan, tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam studi yang demikian berat, membuat mereka merasa putus asa seolah-olah tidak punya harapan lagi. Keluarga yang menghadapi orang yang mereka kasihi menderita penyakit terminal. Remaja pemuda yang putus sekolah oleh karena situasi ekonomi keluarga. Kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan karena tempat ia bekerja jatuh bangkrut. Semua hidup dalam keputusasaan, di dalam kepahitan. Maka tidak heran jemaat bahwa menurut statistik di Indonesia, dalam 1 tahun terjadi 1000 kali tindakan bunuh diri. Dan angka itu terus meningkat. Dan kelompok usia yang paling rentan melakukan tindakan bunuh diri adalah usia produktif. Usia 30 sampai 59 tahun. Dan dari 1000 kasus itu, 7,6% yang melakukannya adalah remaja dan pemuda. Itulah situasi kehidupan kita. Sangat mudah bagi kita untuk terjerumus di dalam keputusasaan dan apatisme. Kehilangan harapan seperti umat Israel, seperti Maria dan Marta. Dan kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apa benar-benar Dia ada? Ketika kita melihat bagaimana tindakan Israel pada penduduk Gaza, bagaimana situasi dunia kita, perang Ukraina dan Rusia belum selesai, sekarang timbul Israel lawan Iran. Belum selesai Pakistan lawan Afghanistan. Belum selesai sekarang Amerika menyerang Kuba. Sampai kapan ini semua selesai? Kita hidup dalam penuh dengan tanda tanya. Kita percaya pada Tuhan, Dia percaya. Mari kita jujur. Bukankah dalam hati kita muncul pertanyaan-pertanyaan, masihkah Tuhan berkuasa dan memerintah dunia kita ini? Masihkah Tuhan memelihara dan menuntun kehidupan kita? Ada begitu banyak orang juga orang Kristen pada masa kini adalah bagaikan tulang-tulang yang kering seperti umat Israel dalam pengasingan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila tadi saya katakan bahwa berita kehancuran kota Yerusalem dan Bait Allah itu menghancurkan pengharapan umat Israel, janganlah kita salah mengerti. Apabila umat Israel sampai kehilangan harapan,
mengalami kematian spiritual itu bukan karena kota Yerusalem hancur. Bukan oleh karena bait Allah rata dengan tanah. Dan peralatannya dirampas oleh Nebukadnezar. Juga itu bukan karena mereka diasingkan ke Babilonia karena kalah perang. Bukan semua itu penyebabnya. Penyebab utama kematian spiritual umat Israel itu adalah pertama-tama dan terutama karena mereka dikuasai oleh mindset, oleh pola pikir yang keliru. Mindset yang sesat. Bagi umat Israel, kota Yerusalem itu ada kota Allah, kota suci. Di situ ada bait Allah, rumah Allah. Allah ada di dalam bait Allah. Allah ada, dengan demikian Allah ada di kota Yerusalem. Dan karena itu kita penduduk kota Yerusalem, kita itu adalah anak-anak Allah, umat pilihan Allah. Mindset itulah yang menjadi pemikiran mereka. Karena itu ketika kota Yerusalem hancur, bait Allah rata dengan tanah, logika mereka mengatakan Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan meninggalkan Yerusalem. Tuhan meninggalkan kita. Kita tidak punya Tuhan. Tuhan sudah membuang kita. Hal itu yang membuat mereka kehilangan harapan. Mereka merasa mereka ada bangsa yang tinggal di negara asing, bangsa tanpa tanah air, bangsa tanpa Allah. Hal yang sama juga terjadi dengan Maria dan Marta. Marta percaya, sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Karena itu mereka mengutus orang meminta tolong Yesus menyembuhkan. Tetapi iman percaya Marta terbatas pada konsep nanti, konsep kelak. Ketika Yesus mengatakan kepada dia bahwa saudaramu akan sembuh, Marta menjawab, ya aku percaya, tapi nanti pada akhir zaman. Kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11, di dalam ayatnya yang ke-21 dan 22, lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Itu pengakuan iman Marta. Coba engkau ada di sini, saudaraku enggak mati. Tapi aku tahu Allah di surga akan mendengar apa permintaanmu. Termasuk kalau engkau minta saudaraku dibangkitkan. Apa jawab Yesus? Saudaramu akan bangkit lagi. Terjemahan harfiah. LAI menerjemahkan saudaramu akan bangkit. Tapi terjemahan harfiah mengatakan saudaramu akan bangkit lagi. Artinya Yesus kata saudaramu akan bangkit sesuai dengan apa yang kau katakan. Tapi apa jawab Marta? Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Iya Tuhan, aku percaya. Aku percaya saudaraku akan bangkit. Tapi nanti pada akhir zaman, tidak sekarang. Secara doktrin dan secara pengajaran, jawaban Marta benar. Tapi salah fokus. Fokus Marta pada yang akan datang. Fokus Marta pada pengajaran, pada pengakuan iman. Fokusnya bukan kepada siapa yang sedang berbicara dengan dia. Pemikirannya tertuju pada ajaran yang ia akui dan anut. Dan dia tidak perhatikan Yesus yang ada di depannya yang mengatakan saudaramu akan bangkit lagi. Salah fokus. Pola pikir yang keliru. Dan hal itu juga yang menimpa Anda dan saya dan banyak orang. Pola pikir kita yang keliru itulah yang membuat Anda dan saya mengalami stres. Kehilangan harapan.
kehilangan semangat juang, merasa tidak ada hari esok lagi. Pola pikir yang keliru. Gereja itu rumah Tuhan, maka Tuhan ada dalam gereja. Di luar gereja tidak ada Tuhan. Di Pasuruan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pastori gereja itu ada di belakang gereja, satu halaman. Gereja di depan dan di belakang pastori. Nah, suatu ketika dalam suatu event perayaan, karena satu dan lain hal, saya mesti pulang kembali ke pastori. Sedangkan di luar, di dalam gereja dan di halaman penuh dengan orang-orang, dengan anggota jemaat. Nah, ketika saya mau keluar dari rumah, saya mendengar dua orang pemuda di serambi rumah saya bertengkar hebat. Mereka beribu, saling berbantah satu dengan yang lain, saling membentak. Tiba-tiba salah seorang mengatakan, stop. Kita ini ada di gereja, tidak enak gegeran di gereja. Kalau kamu berani, mari kita keluar. Nah, kawannya bilang, siapa takut? Ayo. Diam, berhenti bertengkar, jalan manis keluar ke jalan raya. Berpapasan dengan jemaat, senyum-senyum menyapa, sampai di luar halaman, di tepi jalan, mereka melanjutkan pertengkaran. Nggak enak gegeran dalam gereja, karena ada Tuhan. Kalau gegeran di pos sana, pos hansip, enggak apa-apa. Tuhan tidak ada di situ. Itu konsep kita tuh. Kita tidak ajarkan, kita tidak mengatakan, tapi praktek kehidupan kita mengungkapkan bagi kita Tuhan ada di sini. Pada tahun 80-an ketika GKI Jati masih kecil, maka persidangan sinode selalu dilakukan di dalam ruang gereja. Karena konsep persidangan sinode ada persidangan gerejawi. Maka dilakukan dalam gereja. Nah, tapi persidangan ada masa istirahat. Dan di dalam masa istirahat ada snack. Maka dalam satu percakapan dengan panitia persiapan salah satu jemaat, maka majelis jemaat mengatakan keputusan kami MJ adalah persidangan tetap dilakukan di dalam ruang kebaktian, tapi tidak boleh ada makan minum. Jadi pada masa istirahat antara dua persidangan, makan minumnya di luar, di halaman gereja, tidak di dalam. Jadi tidak disediakan air minum, tidak disediakan snack. Kalau mau minum, tidak kasih dengan haus, mau minum, mesti keluar. Dibantah oleh salah seorang anggota sinode. Ya Pak, jawabannya, ini rumah Tuhan. Kita mesti menjaga kesucian rumah Tuhan. Karena gereja rumah Tuhan tidak boleh ada makan minum. Halaman gereja boleh. Di dalam gereja ada Tuhan, di halaman tidak ada Tuhan. Itu konsep kita, bukan? Maka perhatikan bagaimana kita memperlakukan dan bagaimana kita mengelola gereja. Tanpa sadar seringkali kita mengelola gereja seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita menjalankan ibadah kita dan kita beribadah seolah-olah Tuhan tidak ada. Pola pikir yang keliru. Mengapa orang bunuh diri? Mengapa orang lalu mengurung di dalam kamar, main HP, tidak mau lagi keluar kamar, tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi berusaha? Karena merasa tidak ada harapan. Karena merasa tidak ada Tuhan. Pola pikir kita tertuju pada diri sendiri, kemampuanku, kekuatanku. Lupa akan Dia yang hadir. Lupa akan apa yang kita akui. Setiap minggu di sini, aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Maha Kuasa. Aku percaya pada Yesus yang mati dan bangkit. Kita lupa semua itu. Tragedi keluarga, kegagalan yang bertubi-tubi, bisnis yang mendorong kita mengakhiri hidup, semua itu benar
menakutkan, benar menjatuhkan mental kita. Akan tetapi ketahuilah, kita punya Tuhan yang hidup. Maka persoalannya adalah bukan apa yang menyebabkan kita kehilangan pengharapan. Apa yang membuat kita putus asa. Masalahnya adalah siapa yang aku percayai. Siapa yang aku yakini menyertai aku dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, jemaat, konsep pikir yang keliru itu, di samping konsep yang keliru, ketika Israel dikatakan dibuang, diasingkan ke Babilonia, jangan bayangkan bahwa mereka tinggal di sana seolah-olah seperti mereka tinggal di dalam kamp pengungsi. Atau mereka hidup dalam kamp konsentrasi seperti dalam Perang Dunia yang kedua. Bahwa mereka hidup sebagai tawanan perang. Tidak. Mereka dibuang, diasingkan ke Babilonia, di sana mereka bebas. Bebas mencari rumah tinggal, bebas membangun keluarga, bebas dengan agama mereka, bebas bekerja. Mereka hidup sebagai orang yang bebas, merdeka. Tetapi bukan di tanah air sendiri. Bukan di tanah perjanjian. Nah, mereka bebas hidup di Babilonia, tetapi dikelilingi dan dihimpit oleh sistem dan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai iman mereka. Daniel satu zaman dengan Yehezkiel. Daniel ikut dibuang ke Babilonia. Tapi bedanya Yehezkiel tinggal bersama-sama dengan rakyat di tengah-tengah masyarakat. Daniel dibawa masuk ke dalam istana. Hidup dalam istana, dalam kemewahan istana, hidup di bawah pendidikan di istana, menikmati makanan minuman yang mewah, tetapi yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai iman Daniel. Jadi secara lahiriah bebas, tetapi secara batin resah, kering, mati. Karena lingkungan yang bertolak belakang. Dan itu yang kita alami, bukan? Kita dikelilingi oleh sistem-sistem nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai iman kita. Dan kita terus berperang. Dan itu yang menguras tenaga, yang seringkali mematikan semangat juang kita. Para siswa, para pemuda remaja, para mahasiswa, dikelilingi oleh sistem nyontek. Membeli jawaban. Ya, jangankan siswa dan mahasiswa, calon sarjana S2, S3 pun begitu. Pada awal tahun 90-an, seorang rekan pendeta menawarkan saya gelar S2 dalam teologi. Cukup bayar 1,5 juta, dapat S2. Kalau mau S3, 2,5 juta. Gampang, Sam. Sementara kamu untuk S2 kamu tinggal tulis, ya, menguraikan latar belakang pemanggilanmu sebagai pendeta dan pemanggilanmu untuk melayani jemaat. Untuk S3 hanya refleksi pelayananmu selama ini menjadi pendeta. Lalu kamu dapat S2 dan S3. Tidak usah khawatir, banyak pendeta yang mengikuti program ini. Anda lihat gelar MTH beli. Dan sampai sekarang itu terjadi toh. Dalam segala bidang kehidupan. Dan jemaat, soal tidak ikut nyontek itu tidak gampang. Tidak mudah, risikonya besar. Anda tidak nyontek, Anda kalah dalam nilai. Tidak masuk dalam ranking. Kalah dalam prestasi. Dan itu berarti kesulitan mencari pekerjaan. Kesulitan untuk mendapatkan sekolah favorit. Karena mereka mencari nilai-nilai yang wah. Dan itu yang membuat banyak orang, banyak anak, banyak orang tua goncang
kita dikelilingi oleh sistem dan nilai-nilai yang bertentangan. Mengikuti nilai sistem-sistem dunia, perang batin. Pegang iman, tapi anakku kalah, tidak masuk ranking. Aku sulit untuk naik pangkat. Tapi kalau ikut, merasa kita melawan firman Tuhan. Perang batin, perang hati nurani, kita mati secara spiritual. Secara fisik sekarang ini kita bebas, makmur, maju. Tetapi dalam jiwa kita gesang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila kita mau menang, melawan kematian spiritual, jawabannya hanya ada pada kehidupan Yehezkiel. Perhatikan baik-baik ucapan Yehezkiel. Coba Anda buka kitab Yehezkiel pasal 17, 37. Dan pasal 37 ayat pertama dikatakan, kuasa Tuhan meliputi aku, Tuhan huruf besar, Yehova, Yahweh. Dan kata Yehova, I am that I am. Kata nama Tuhan, Yehova, itu berarti aku ada Dia yang selalu ada dan yang selalu bekerja. Tuhan yang aktif. Dan yang kedua, aku ada selalu hadir, selalu bekerja. Karena aku ada Allah yang setia pada perjanjianku. Allah yang menyelamatkan. Maka kata Yehova selalu dikaitkan dengan peristiwa keluaran dari Mesir. Itu Allah yang membawa dan menuntun Yehezkiel melihat tulang-tulang kering. Tapi kemudian ketika Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah tulang-tulang kering itu bisa hidup? Maka dalam ayat 3, Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Tuhan huruf kecil dan Allahnya huruf besar. Semua huruf besar. Dalam bahasa asli dikatakan, ya Adonai Yahweh. Tuhan di mana huruf pertamanya huruf besar dan yang huruf kecil itu dari kata Adonai, kata kehormatan, panggilan hormat bagi majikan, bagi penguasa, bagi raja. Adonai Yahweh. Bagi Yesaya, Yehova bukan hanya Allah penyelamat, tapi Dia Tuhan. Itu orang yang Dia hormati, kepada siapa Dia tunduk, kepada siapa Dia takluk. Bagi Yehezkiel, dia bukan hanya percaya bahwa Allah adalah Allah penyelamat, Allah yang pegang perjanjian, Allah yang pasti menyelamatkan. Tapi dia juga Allah yang maha kuasa, kepada siapa dia mesti tunduk. Di hadapan siapa dia bukan apa-apa. Kita mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi siapa Dia bagi Anda dan saya? Teman yang sebaya, sederajat dengan kita, di mana kita dengan gampang bisa mengabaikan dan meninggalkan ibadah, karena minggu depan ada lagi kebaktian. Tuhan yang pengajarannya bisa kita singkirkan, karena tidak relevan dengan dunia masa kini. Siapa Yesus bagi Anda dan saya? Itu pertanyaan yang terutama dan itu kuncinya. Pola pikir Anda dan saya yang menentukan apakah Anda bangkit atau Anda jatuh. Apakah Anda mati secara spiritual atau Anda hidup. Apakah Anda rendah hati, stres, kecewa, patah semangat. Atau betapapun sulitnya kehidupan kita, aku tetap berjuang karena aku tahu siapa yang aku miliki. Bukan hanya Juru Selamat, tapi juga Tuhan,
penguasa tunggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam situasi dunia yang amat sulit. Yang kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Tetapi persoalannya adalah, apakah Anda tahu siapa yang Anda miliki sebagai orang percaya? Atau lebih tepat, siapa yang memiliki Anda dalam hidup ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa menjawab seperti Nabi Yehezkiel. Amin.